Nah, teman-teman, di segmen seru-seruan ini sambil menikmati hidangan dari masakan istri beliau, kita tanya-tanya nih bagaimana perjalanan beliau ya sampai merantau ke mana? Bogor. Oh enggak teman-teman ya, itu sudah ya di vlog sebelumnya. Jadi kita mau tanya-tanya Matikan. Baik, kita akan bincang-bincang tanya seputar pengalaman beliau ya. Tadi kan saya habis bekam teman-teman. Saya bekam sama beliau. Kita tanya-tanya dulu nih. Mas Farhan. Iya. Ustadz, sebenarnya bekam itu sejak kapan ditekuni pengobatan bekam? Sejak tahun 2013 ya. 2013, sekarang 2022. Sekarang 2022. Nah, itu berapa lama proses belajarnya? Proses belajarnya itu sebenarnya tidak ada waktu ya. Jadi setiap pasien itu sebenarnya pasien itu kan punya keluhan masing-masing. Ya kita dapat belajar di situ bahwa ternyata titik yang kita pelajari dulu atau teori yang dulu kita pelajarin itu kita bisa terapkan, jadi kita langsung belajar gitu. Oh gitu. Jadi teori kemudian praktek. Nah itu maksud saya berjalan berapa lama? Kan biasa ada pelatihan gitu. Kalau antum ini gimana? Apakah pelatihan bentuknya atau yang seperti antum bilang tadi Selama 2 tahun. selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Jadi itu setiap hari atau misalnya sebulan berapa kali atau memang rutinitas? Sepekan sekali. Sepekan sekali pertemuan. Oh, sepekan sekali pertemuan. Nah itu Kalau pada umumnya, adapun dengan hari-hari yang lain ya kita praktek di masyarakat. Nah itu gratis atau ada Sebenarnya gurunya ya dibayar? yang bayar yayasan. Kita sebagai murid udah gratis. Oh, itu di mana Ustaz? Belajar itunya di mana? Saya di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Oh, Balikpapan. Sekarang Oh, gitu. Setelah 2 tahun antum belajar, baru kemudian dilepas. saya sebenarnya untuk bekam itu saya yang paling cepat pahamnya. Artinya menguasai teori lah. Teori ya. Jadi saya sambil action, sambil belajar sambil action. Oh, gitu. Jadi sambil praktek langsung ke lapangan ya. Praktek langsung ke lapangan. Dan saya kalau kita membaca sejarah bahwa orang-orang dulu itu di saat dia belajar itu dia itu berhijrah, artinya dia mendatangi gurunya. Nah, itu yang saya praktekkan. Saya ikut ke guru saya, jadi ilmu yang saya dapat di kelas dengan di lapangan itu berbeda. Karena saya langsung mendatangi guru. Di saat ada muridnya atau ada pasiennya yang berbekam sama dia, saya datang walaupun jauh, saya itu datangin. Nah, itulah yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Oh gitu. Jadi beliau langsung melihat ya praktek gurunya itu, misalnya kalau ada pengobatan bekam di mana beliau ikut gitu. Jadi ilmunya itu melekat lah ya. Iya. Sangat melekat lah gitu bisa dibilang. Baik, itunya apa namanya? Untuk usia itu berapa sih? Batas usia yang bisa dibekam itu Sebenarnya ada batasan nggak sih? kalau untuk bekam darah itu minimal seseorang itu balik lah. Tapi kalau bekam kering, jadi bekam itu ada 2. Yang pertama bekam basah, kemudian bekam kering.
Bekam basah maksudnya gimana? Bekam basah itu mengeluarkan darah. Bekam kering mengeluarkan itu darah. yang seperti tradisional dulu. Jadi menggunakan gelas kaca, Oh, gelas. kemudian diberikan api di dalamnya, nanti dia akan menyedot. Oh, nggak pakai kapas ya? Itu macam-macam caranya orang. Iya. Bisa pakai kapas kah, atau bisa pakai langsung pakai alkohol disemprot kemudian dibakar. Oh, itu gitu. macam-macam. Wah, sadis ya. Sadis. Tapi sekarang tetap ini sudah mengeluarkan modern. darah. Jadi alatnya itu sudah modern. Tinggal di kop saja. Tapi manfaatnya insya Allah sama. Di kop maksudnya gimana itu? Ditarik saja, ditarik seperti yang kita lakukan tadi, ditarik. Oh gitu. Nah, ada pun juga yang membagi menjadi 3. Jadi pembekam itu macam-macam ya metode mereka ya. Iya ya. Ada yang mengambil bahwa ditambahkan lagi. Jadi 3, yang pertama bekam kering, kemudian kering. bekam basah, dan bekam luncur. Oh gimana tuh bekam luncur? Luncur itu kita mengkop sedikit, kemudian ditarik ke atas dan ke bawah. Oh. Itu namanya bekam luncur. Oh ya, seperti yang tadi di ini ya praktekannya. Tapi saya tetap mengikuti pembelajaran yang pernah saya ini, bahwa metodenya hanya 2, bekam kering dan bekam basah. Adapun bekam meluncur itu sebenarnya modifikasi. Oh gitu. Modifikasi saja untuk melunturkan otot-otot yang ada. Oh. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ya. Terus soal pungutan biaya itu apakah misalnya nih ada kan kita ya namanya menggunakan jasa ya, jadi bekam ini kan menggunakan jasa tenaga. Nah, misalnya dari orang-orang yang bekam nih, apakah dipatok berapa gitu ya kalau tarifnya? Saya tidak mematok, karena ada beberapa ulama mengatakan bahwa menjadikan mata pencaharian untuk menyembuhkan seseorang itu, maka jatuhnya pada haram. Saya lupa yang meriwayatkan siapa, tapi saya pernah sekilas membaca tentang itu. Makanya untuk menjaga kehati-hatian, maka saya persilahkan kepada orang, ya silakan, jika ingin berinfak ya silakan, kalau tidak pun juga tidak jadi masalah. Karena niat saya untuk membantu orang, saya mendapatkan ilmu bekam ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, maka saya persilahkan. Kalau tidak ada ya tidak jadi masalah. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi apa? Potong. Jadi kita sudah bicara soal berapa lama beliau bekam, kemudian apa? Soal biaya itu tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut biaya, artinya kalau ada masyarakat yang ingin kayak membalas gitu ya jasa dari beliau itu berapa saja ya. Dan kalau misalnya ada yang mematok sekian dari prinsip beliau, dari pemahaman beliau, dari penjelasan para ulama juga, itu bahkan sampai tingkatnya diharamkan gitu ya, penuturan dari beliau mengutip pendapat para ulama-ulama yang artinya tidak boleh mematok seperti itu untuk harga, ya lebih kehati-hatian beliau seperti itu. Nah, yang terakhir ini kita akan tanyakan untuk yang harus gitu ya. Jadi sebenarnya titik yang paling penting itu, yang paling utama di antara titik yang lain itu, artinya gini misal di belakang itu maksudnya dia harus gitu setiap orang membekam dia harus gitu, titik itu harus ya. Jadi yang paling utama itu titik sunnah. Titik sunnah itu di bagian mana itu? kalau tidak salah, saya pun juga sebenarnya masih harus merujuk lagi ya. Tapi ini kita PR kita bersama ini. Iya. Kalau Teman-teman juga komen ya. sejauh pengetahuan saya bahwa sebenarnya yang paling utama di antara yang lain adalah al-ra's, di atas kepala. Oh, di atas kepala. Karena inilah puncaknya penyakit sebenarnya. Banyaknya dari kepala turun hati akan menimbulkan kerusakan hati. Makanya yang paling penting itu di kepala. Di masa itu Rasulullah juga membekam kepalanya di saat dia terkena sihir.
Siapa nama penyihirnya? Ingat? Lupa saya lupa. Lupa ya. Sama saya juga lupa. Iya ya. Terus? Tapi di situ makanya hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa ternyata bekam itu sebaik-baik pengobatan. Dan disebutkan dalam hadis itu ada 3. Yang pertama disebutkan madu, kemudian yang kedua hijama atau bekam. Kemudian yang ketiga kei, berbuat dengan kei. Kei itu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan ke kulit. Tapi para ulama memakruhkan pengobatan itu karena sangat sakit ya. Padahal seseorang itu kan mencari kesembuhan, bukan sakit kemudian baru sembuh. Tapi kalau boleh langsung sembuh. Makanya mungkin para ulama memakruhkan. Tapi ini boleh dilakukan. Tapi makruh, sesuatu yang dibenci. Tapi dengan yang lain itu tambahan-tambahan. Oke. Nah, kemudian yang apa namanya? Yang paling penting apa sih pesannya bagi orang-orang yang misalnya berbekam, mungkin kemudian mengharapkan kesembuhan dari bekam tersebut ya? Maksudnya orang datang bekam ke ustadz, kemudian mengharapkan kesembuhan. Nah, coba berikan himbauan atau nasihat, jangan mungkin seperti apa pandangan Ustadz soal orang yang mengharapkan kesembuhan gitu ketika bekam, agar tidak salah ini nih, tidak salah apa namanya, tidak salah kaprah atau salah pemahaman ya. Yang pertama saya ingin nasihatkan bahwa bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu poin yang pertama ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kemudian adapun dengan hijama itu adalah perantara. Perantara. Jadi yang menyembuhkan itu bukan bekam tapi Allah. Makanya di awal tadi saya mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang betul-betul yakin kemudian mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka keyakinannya itu dipenuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adapun dengan hijama adalah perantara sebuah kesembuhan. Sama dengan obat-obat yang lain. Contoh misalnya kalau obat sakit kepala, kalau bahan kimia kan boleh. Nah itu sebagai perantara saja. Contoh misalnya obat ma itu ada namanya proma, ya kan? Itu sebagai perantara. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini pentingnya tauhid. Kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu terjadi di muka bumi ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka tidak ada yang tidak jadi, pasti jadi. Nah, jadilah maka jadilah. Betul. Jadi itu pesan beliau, artinya setiap orang-orang yang datang bekam ke beliau menyampaikan pesan tauhid ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memang kesembuhan itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini hanya wasilah ya, perantara lah seperti itu. Untuk sebagai ikhtiar untuk orang-orang yang mungkin mengalami berbagai macam penyakit, beliau datang. Dan ini salah satu sunnah daripada Rasulullah SAW. Kita juga kalau datang ke dokter, mereka nggak ada itu memberikan jaminan untuk kesembuhan tersebut. Makanya biasa ada di kertas resep dokter itu, biasa kalau kita terima obat, di situ ada tulisannya, ya kan? Semoga lekas sembuh. Artinya mereka meyakini bahwa kesembuhan memang mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga. Ya. Artinya itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, mungkin seperti itu vlog kami pada sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.